Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara menggambar sketch 2D pada Autodesk Inventor Professional 2020. Di sini akan saya awali dengan pertama kali membuka Inventor, kemudian membuat file baru. Kita mulai saja dari desktop awal, Start. Kemudian kita cari yang Autodesk Inventor 2020, ambil yang Autodesk Inventor Profesional, kita tunggu masih loading, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita klik new, kemudian muncul control box seperti ini, ada template di sini, NUS, ada English, ada metrik, ada mold design. Kita nanti pakainya metrik dengan tujuan nanti satuan yang kita pakai adalah milimeter. Kemudian di sini ada 4 file sebagai fasilitas dari Inventor. Yang pertama yaitu part, di sini untuk menggambar-gambar bagian. Kemudian yang kedua adalah assembly untuk menggambar gambar rakitan. Kemudian yang ketiga adalah drawing untuk menggambar atau membuat gambar pada kertas gambar. Kemudian yang keempat adalah presentation untuk menggambar proses perakitan. Kemudian ada file project sebagai kumpulan dari keempat file. Kemudian ada part. Part di sini kalau kita lihat di sini simbolnya yaitu adalah satu buah benda atau part. Kemudian kalau assembly di sini disimbolkan ya dengan berbentuk rakitan, benda rakitan, unit satu buah unit rakitan. Kemudian untuk yang drawing, kalau kita klik salah satu file di drawing itu di sini muncul kertas gambar dengan gambarnya. Ya, ini menunjukkan untuk menggambar di kertas gambar. Kemudian yang keempat, kalau kita klik file presentation, di sini muncul satu unit yang terurai atau tereksplod. Nah, itu. Kemudian berikutnya kita mulai saja menggambar. Kita ambil saja yang standar milimeter IPT. Kita mulai untuk gambar part. Create. Nah, seperti ini untuk tampilan penggambaran pada Inventor. Yang pertama di sini ada menu bar ya, mulai dari 3D mode. Kemudian berikutnya ini ada ribbon ya, ada ribbon. Kemudian di sini ada browser atau riwayat untuk menulis riwayat penggambaran. Kemudian ini adalah ruang gambar. Kemudian di sini ada yang namanya view cube ya, view cube. Nah, ya. Kemudian di bawah view cube ini adalah satu garis icon untuk navigasi. View cube sama di sini di navigasi itu ada bisa buat untuk zoom all. Kemudian untuk yang full navigasi itu ada roda navigasinya. Di sini untuk view cube dan navigasi di sini tujuannya adalah untuk membuat manuver dari benda ya, untuk membolak-balikan benda, memposisikan bolak-balik benda. Kita mulai saja untuk menggambar sketch 2D ya, kita klik di sini ada start 2D sketch dan start 3D sketch. Karena kita mau menggambar yang sketch 2D, start 2D sketch diklik dan muncul 3 buah yang namanya plan. Ini ada 3 buah, itu Y plan, kemudian ada YZ plan, kemudian ada XZ plan. Nah, kita ambil yang Y plan ya. Kita mulai di sini ada perintah-perintah, ada lain, circle, art, rectangle dan lain sebagainya. Itu untuk perintah create. Kemudian untuk perintah modify itu ada move, copy, trim, extend, split dan seterusnya. Di constraint ada dimension ya, kemudian ada pembuatan untuk membuat garis singgung dan masih banyak lagi.
Kemudian di pattern ada circular, ada mirror, kemudian juga ada finish sketch untuk menutup kita selesai menggambar 2D sketch. Kita mulai saja sesuai dengan contoh latihan. Yang pertama kita adalah membuat gambar sebuah segi 4 dengan panjang 50 dan lebar 50. Di sini adalah dengan menggunakan perintah line ya. Terus menerus ya, ketik 50 di situ, kemudian langsung ditutup otomatis 50. Kemudian ada lagi cara yang kedua dengan menggunakan rectangle ya, tuh rectangle, ketik 50 langsung otomatis. Kemudian ada cara lagi di mana kita membuat segi 4 sembarang dulu tanpa dengan ukuran, tapi kita kemudian baru kita membuat ukuran di akhir, yaitu dan menggunakan perintah dimension ya. Langsung ditarik, kemudian diganti yang awalnya 47 jadi 50. Kemudian rectangle kita menggunakan segi 4 sembarang ya. Kemudian kita mengubah ukurannya yang semula 45 jadi 50, semula 35 kita ganti menjadi 50. Kemudian gambar berikutnya, dua buah rectangle yang saling berhimpitan. Kemudian dari kedua buah rectangle tersebut, untuk garis yang tidak dipakai nanti kita buang dengan menggunakan perintah trim. Berikutnya kita akan membuat gambar yang ketiga menggunakan perintah lain. Pertama garis 60, kemudian 15 berturut-turut, kemudian 23, membuat garis miring kita buat sembarang dulu. Ini garis miring yang kedua juga dibuat sembarang, kemudian garis ditutup. Nah, untuk garis yang ketinggi 15 ada 2 garis di sini belum sejajar, kita menggunakan constraint untuk mensejajarkan. Disejajarkan. Nah, setelah ini kita lihat untuk garis miringnya, maaf, kita ukur dulu garis tadi di situ 15. Nah, setelah itu kita lihat di sini 2 garis miring, kita buat sama kaki dengan constraint equal atau dibuat sama. Nah, sudah sama kaki, baru kita cek ukurannya. Di situ adalah 15. Kemudian kita cek ukuran sampingnya.
15. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat gambar yang keempat, yaitu membuat segi 4, di dalamnya ada diagonal dan lingkaran yang menyinggung sisi segi 4. Kemudian kita menggunakan perintah cycle untuk membuat lingkarannya sembarang saja. Kemudian lingkaran ini disinggungkan dengan constraint. Nah, untuk yang belum tersinggung semua disinggungkan lagi. Nah, selesai. Berikutnya untuk gambar yang kelima, di sini kita akan membuat garis singgung, luar. Kita buat 2 buah lingkaran dengan diameter 30 dan 20. Kemudian kedua lingkaran ini kita luruskan dengan constraint yang horizontal. Nah, sudah lurus. Kemudian kita membuat garis sembarang untuk nanti kita singgungkan kepada 2 buah lingkaran ini. Disinggungkan dengan menggunakan constraint. Kemudian garis yang lebih dibuang dan menggunakan trim. Kita cek lagi kelurusan titik pusatnya. Maaf, untuk ukurannya dulu 50. Kemudian kita cek kelurusannya. Nah, ternyata masih lurus. Kemudian berikutnya kita membuat gambar yang ke-6, yaitu membuat garis singgung dalam dengan sebuah kotak yang menggantung. Nah, kita buat dulu lingkarannya masing-masing 20. Kemudian kita membuat garis sembarang untuk dijadikan garis singgung dalam, menyilang. Nah, kemudian garisnya disinggungkan. Kemudian diluruskan, kemudian dibuat jarak antar kedua lingkaran. Setelah itu membuat garis lurus ke bawah untuk menggantungkan kotaknya. Kemudian kita membuat sebuah persegi dengan panjang 20, lebar 10. Kemudian kotak ini mau digantungkan dengan kita hubungkan dengan constraint coincident. Ambil titiknya, diambil sebelah tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat gambar selanjutnya, yaitu untuk membuat garis singgung luar dan garis singgung dalam. Kita buat dulu diameter 20, kemudian diameter 15. Setelah itu
membuat diameter besar untuk membuat busur singgung dalam. Nah, dihubungkan, kemudian ditrim busur singgung dalam, kemudian membuat lingkaran untuk busur singgung luar. Disinggungkan, kemudian ditrim, baru kita menentukan ukurannya dengan menggunakan dimension. Jarak antar kedua lingkaran. Nah, jadi busur singgung luar dan busur singgung dalam. Kemudian selanjutnya, untuk gambar selanjutnya kita membuat kotak dulu. Kotak salah satu garisnya dihapus. Yang 25, membuat garis di sampingnya lagi juga dengan panjang 25, kemudian membuat lingkaran di antaranya. Kemudian dicek ukurannya. (12,5) ya, berarti sudah simetris. Kemudian berikutnya membuat yang terakhir. Di sini kita akan menggunakan perintah pattern sirkular, yaitu membuat atau mengcopy satu buah benda dalam bentuk lintasan lingkaran. Ada satu buah lingkaran mau dikopi menjadi 3 dengan lintasan lingkaran, ya. Lintasannya kemudian dibuat segitiga yang menghubungkan ketiga lingkaran tersebut. Kemudian ukurannya ya, sudah jadi semuanya. Sudah jadi semuanya, tinggal kita merapikan, ditata. Nanti sebelum kita menata satu persatu, kita hapus saja 3 buah segi 4, langsung dengan menggunakan perintah delete bisa yang ada di keyboard. Kemudian kita atur dengan menggunakan move atau dengan dipindah. Move, diklik move, kemudian di select objek yang mau dipilih,
Ini yang terakhir, kita pindahkan. Ya, demikian untuk pembuatan penggambaran pada sketch 2D. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.